Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita melanjutkan belajar matematika. Yang kita pelajari kali ini adalah bunga tabungan atau bunga tunggal. Apa yang dimaksud dengan bunga? Bunga adalah keuntungan atau beban yang diperoleh atau dibayarkan jika menabung atau meminjam di bank atau koperasi. Jadi, bunga itu bisa berupa keuntungan, bisa juga berupa beban. Berupa keuntungan apabila kita menabung dan berupa beban apabila kita melakukan sebuah pinjaman. Kemudian besarnya bunga itu tergantung pada, yaitu yang pertama adalah jangka waktu lamanya menabung. Semakin lama kita menabung, maka bunga yang kita peroleh juga semakin besar. Kemudian semakin lama kita meminjam, maka bunga yang menjadi beban juga semakin besar. Selain tergantung pada jangka waktu lamanya, kita juga tergantung pada persentase bunga. Jadi kalau persentase bunga yang diberikan oleh bank atau koperasi itu besar, maka bunga yang diperoleh juga semakin besar. Nah, untuk lebih memahaminya, misalkan seperti ini ya. Misalkan M itu disebut dengan modal awal. Modal awal ini apa? Modal awal ini adalah apabila kita pertama kali menabung di bank atau kita meminjam uang di bank atau di koperasi. Itu disebut dengan modal awal, disingkat dengan huruf M besar. Kemudian berikutnya adalah P persen. P ini adalah simbol untuk persentase bunga per tahun. Jadi misalkan bank itu mematok bunga dari tabungan itu misalkan 12% per tahun, maka B-nya nanti di sini sama dengan 12. Kemudian berikutnya adalah B, yaitu B ini adalah simbol dari lamanya menabung dalam satuan bulan. Misalkan kita menabung selama 7 bulan, maka B-nya sama dengan 7. Misalkan kita meminjam selama 7 bulan, maka B-nya juga sama dengan 7. Jadi B ini adalah jangka waktu lamanya menabung atau meminjam. Nah, kemudian rumusnya menghitung besarnya bunga itu adalah sebagai berikut. Bunga selama B bulan itu sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali M. B bulan berarti lamanya kita menabung atau meminjam ya. B ini kalau misalkan meminjamnya 7 bulan ya B-nya 7. Ini juga B ya, ini sama. B ini dengan B sini kalau ini 7 di sini juga 7. Kemudian kenapa dibagi 12? 12 ini adalah karena bunganya ini, persentase ini kan per tahun, maka dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi, maka lamanya kita menabung atau lamanya kita meminjam itu nanti harus dibagi dengan 12 ini. Kemudian P ini adalah persentase bunga dalam satu tahun. Kenapa per 100? Karena namanya persen ya, per 100. Maka misalkan 7% ya 7 per 100. Kemudian dikali M besar ini adalah modal awalnya. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal tentang menghitung bunga tabungan. Misalkan Pak Hadi menabung uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh oleh Pak Hadi jika ia menabung selama 3 bulan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal itu. Pak Hadi menabung uang di bank sebesar 20 juta. Nah, di sini ada 20 juta rupiah. Ini adalah modal awal atau disebut dengan M besar tadi. Jadi diperoleh informasi bahwa M sama dengan 20 juta. Kemudian dengan bunga 16% per tahun. Nah, ini persentase bunga yang diberikan oleh bank yaitu sebesar 16%. Ini adalah P tadi ya. Maka P kecil sama dengan 16, yaitu bunga sebesar 16% per tahun. Kemudian jangka lamanya Pak Hadi menabung itu adalah 3 bulan. Maka ini adalah B tadi ya. Maka B-nya sama dengan 3. Kemudian setelah apa yang diketahui dari soal ini sudah kita tulis semua, maka selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus menuliskan rumusnya. Bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali B per 100 dikali M. Kalau sudah kita tulis rumusnya, maka berikutnya kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumus. Jadi nanti B-nya ini diganti dengan 3, P-nya diganti dengan 16, dan M-nya diganti dengan 20 juta. Sehingga seperti ini ya, bunga B bulan menjadi bunga 3 bulan. B per 12 menjadi 3 per 12 dikali P per 100 menjadi 16 per 100 dikali M-nya 20 juta. Sehingga selanjutnya kita tinggal menghitung nilai perkalian ini. Untuk menghitungnya supaya mudah kita sederhanakan dulu. Misalkan di sini 3 per 12 itu sama-sama bisa dibagi 3. Maka kita coret seperti ini. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 16 ini kita bagi dengan 4 ini. Hasilnya adalah 4.
Kemudian 20 juta kita bagi dengan 100. 20 juta ini ada nolnya sebanyak 7, 100 nolnya 2. Nolnya kita coret masing-masing 2. Sehingga 20 juta ini tinggal nolnya hanya 5 atau 200.000. Sehingga bunga selama 3 bulan ini nanti bisa kita hitung 1 dikali 4, hasilnya 4, kemudian dikali 200.000, hasilnya adalah 800.000. Jadi bisa diperoleh kesimpulan, bunga yang diperoleh Pak Hadi selama 3 bulan adalah Rp800.000. Kemudian yang kedua adalah soal menghitung pengembalian pinjaman. Misalkan Pak Andi meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Andi jika akan meminjam selama 4 bulan. Langkah yang pertama sama dengan tadi, yaitu kita tulis apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah 10 juta, ini adalah uang yang dipinjam Pak Andi, maka ini adalah modalnya yang diberikan oleh bank kepada Pak Andi. Berarti M sama dengan 10 juta. Kemudian bunganya 18% per tahun. Jadi B-nya sama dengan 18 dan jangka waktunya selama 4 bulan, maka B-nya sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan soal ini dengan menuliskan rumus seperti tadi. Bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali B per 100 dikali dengan M. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui ini ke rumus ini. Bunga B bulan berarti menjadi B-nya diganti 4 ya. Jadi seperti ini, bunga selama 4 bulan sama dengan 4 per 12 dikali B-nya diganti dengan 18, menjadi 18 per 100 dikali modalnya adalah 10 juta. Seperti tadi ya, untuk menghitungnya kita sederhanakan dulu. 4 dengan 12 ini sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Kemudian 18 ini bisa dibagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 10 juta dibagi 100, nolnya kita coret masing-masing 2. Sehingga 10 juta dibagi 100 tinggal 100.000. Sehingga bunga selama 4 bulan bisa kita hitung 1 dikali 6, hasilnya 6, 6 dikali 100.000, maka hasilnya 600.000. Jadi bunga selama 4 bulan itu 600.000. Yang ditanya dari soal ini bukan bunganya saja, tetapi adalah tentukan keseluruhan nominal. Nah, keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Andi itu berarti termasuk dengan modalnya. Sehingga yang harus dikembalikan oleh Pak Andi itu adalah modal ditambah bunganya. Nah, tadi modalnya adalah 10 juta, bunganya 600.000, maka uang yang harus dikembalikan oleh Pak Andi kepada bank itu adalah 10.600.000 rupiah. Kemudian anak sekalian, untuk soal yang ketiga yaitu menghitung modal. Misalkan Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun. Besar bunga yang dipinjam oleh Pak Yudi selama 9 bulan adalah Rp72.000. Tentukan jumlah uang yang dipinjam oleh Pak Yudi dari bank tersebut. Jadi di sini kita justru ditanya Pak Yudi itu pinjamnya berapa awalnya di bank itu. Jadi ini menanyakan tentang modal yang diberikan bank kepada Pak Yudi. Maka langkah yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal ini, yaitu yang pertama adalah 12% per tahun ini adalah bunga, berarti ini adalah P ya, P-nya sama dengan 12. Kemudian jangka waktu 9 bulan, berarti B sama dengan 9. Dan yang ketiga adalah bunganya yaitu 72.000. Berarti ini adalah untuk bunga itu adalah bunga selama 9 bulan, yaitu sama dengan 72.000. Kemudian penyelesaiannya kita tulis rumusnya seperti tadi. Tetap sama rumusnya, bunga sama dengan bunga B bulan sama dengan B per 12 kali B per 100 dikali M. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumus ini. Ya, sehingga nanti B-nya diganti 12, B-nya diganti 9, dan bunganya diganti 72.000, sehingga diperoleh seperti ini. Bunga B bulan sudah diketahui yaitu 72.000, B-nya diganti 9, B-nya diganti 12, M-nya tetap karena M yang ditanyakan. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita menyederhanakan ini tadi ya. Ini 12 dibagi dengan 12, hasilnya sama-sama 1. Sehingga nanti tinggal 9 dikali M. 9M per 100 atau 9 per 100 dikali M. Sehingga diperoleh seperti ini ya. 72.000 sama dengan 9 per 100 dikali M.
Maka untuk mencari M ini nanti adalah 72.000 ini dibagi dengan 9/100. Jadi seperti ini. M sama dengan 72.000 dibagi 9/100. Karena ini pembagian dan pembaginya adalah pecahan, maka menurut aturan pembagi ini akan menjadi perkalian. Tetapi dengan syarat 9/100 dibalik menjadi 100/9. Jadi seperti ini. M sama dengan 72.000 dikali 100/9. Kemudian di sini 72.000 kita bagi dengan 9. Ya, kita tahu bahwa 72 dibagi 9 itu 8. Berarti kalau 72.000 dibagi 9 hasilnya adalah 8.000. Sehingga M-nya atau modalnya adalah 8.000 dikali 100. 8.000 dikali 100 modalnya adalah 800.000. Jadi Pak Yudi meminjam uang di bank itu sebesar 800.000 rupiah. Nah, demikian anak-anak tentang bunga tabungan atau bunga tunggal. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.